Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Emalia SPD MM, guru BK SMA Negeri 2 Garut, kelas 12 MIPA dan kelas 12 IPS, akan memberikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kelas 12 IPA dan IPS karena regulasi seleksi ke perguruan tinggi negeri yang berbeda dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun yang kemarin ada panitia LPMPT, sekarang setelah dibubarkan dan sepenuhnya dijalankan oleh BP3 dari Kemendikbudristek yang mengatur semua itu. Tentu saja regulasinya banyak yang berbeda. Di antaranya seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3. Yang pertama, seleksi berdasar prestasi. Kedua, seleksi nasional berdasar tes. Ketiga, UN. Tentu saja yang digarisbawahi adalah seleksi nasional berdasar prestasi. Ini adalah yang baru, di mana seluruh pelajaran itu berpengaruh, tapi pengaruhnya cuma 50%, dan 50% itu untuk prestasi kejuaraan yang dimiliki oleh peserta didik. Tentu saja ini untuk peserta didik kelas 12 itu suatu hal yang baru, dan mereka itu akan banyak kesulitan, terutama di dalam hal mendapatkan prestasi kejuaraan itu sendiri. Karena prestasi kejuaraan itu sendiri yang berlaku Kemendikbud sendiri itu cuma ada beberapa, dan itu cuma dimiliki oleh segelintir peserta didik di kelas 12 saja. Sementara sekarang marak juga terdapat lembaga-lembaga yang mengadakan seleksi ataupun kejuaraan namun di luar Kemendikbud, dan yang dipikirkan oleh mereka sejauh mana sertifikat kejuaraan yang mereka miliki seperti yang di luar Kemendikbud memberikan peran atau memberikan pengaruh yang besar terhadap seleksi nasional yang berdasarkan prestasi itu sendiri. Sehingga kami mencoba mencarikan solusi untuk mencari data ataupun informasi dari berbagai sumber yang saat ini kebetulan dari Kemendikbud sendiri belum memberikan secara teknis seperti apa untuk seleksi nasional berdasar prestasi itu sendiri. Nah, kami sarankan mulai saat ini Kemendikbudristek itu melalui BP3-nya harus sudah mulai melaksanakan sosialisasi terkait dengan itu. Yang kedua adalah seleksi nasional berdasar tes. Di sini yang menariknya TPS sudah tidak ada lagi, tetapi muncul sekarang itu TPS, di mana TPS itu ada 4, memenuhi kriteria 4. Yang pertama ada tes potensi akademik, yang kedua potensi numerik itu sendiri, ketiga literasi dalam bahasa Indonesia, yang 4 literasi di dalam bahasa Inggris. Nah, semua itu memerlukan waktu yang cukup lama juga untuk para peserta didik kelas 12 untuk memahami tes apa itu TPS dan juga apa itu tentang literasi bahasa Inggris dan lain sebagainya, sehingga ya ada kebingungan yang luar biasa dari kelas 12, dan kami carikan solusinya untuk mencoba bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dengan itu. Dan juga kami sampai saat ini juga menunggu teknis seperti apa yang akan diberikan atau yang akan diregulasikan oleh Kemendikbudristek melalui BP3 ini terkait dengan tes itu. Yang ketiga adalah UM. Kalau untuk UM tidak terjadi kebingungan untuk peserta didik kelas 12, karena hal itu tahun kemarin juga sudah dilaksanakan. Dan kami pun berharap untuk Kemendikbudristek melalui BP3-nya segera menginformasikan teknisnya seperti apa, terutama untuk seleksi nasional berdasar prestasi kejuaraan apa yang nilainya atau yang bobotnya besar mempengaruhi terhadap seleksi nasional berdasar prestasi itu sendiri. Karena ada bobot raport yang digadang-gadang 50% dan 50% dari prestasi kejuaraan, sehingga tidak ada istilah pelajaran saintek dan sosum, tetapi dari semua pelajaran itu memberikan
fungsi atau memberikan pengaruh yang sama besar. Itu saja barangkali video permasalahan dari saya dan SPDMM terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Garut untuk kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.